kalau saya beli Android TV sama Smart TV, kira-kira untung yang mana? Dan pramuniaganya menjelaskan Android TV. Ya sudah, total saya dapatnya harga TV ini adalah 5.500.000, termasuk bracket, termasuk keyboard ya, dan Android box merek F-Pad 3S ya. Halo, selamat datang kembali di channel Panci ya, Papa MGku. Kali ini setelah saya tadi bahas, setelah konten berikutnya mengenai pembahasan kulkas best value atau best buy ya, dimana kita mendapatkan barang elektronik dengan harga murah dengan bukan kualitas ya, saya nggak bilang kualitas, tapi peruntukannya saya rasa ya bisa maksimal lah ya, peruntukan maksimal. Dalam arti maksimal itu ya kulkas pendingin ya mendinginkan gitu ya. Kalau TV ya enaknya kita tonton. Kali ini saya akan membahas mengenai televisi Hisense N2170 43 inch ya. Jadi kalau kita bilang TV saya rusak, jadi TV saya dirusakkan anak yang paling kecil, dijatuhkan, dan saya lihat sebenarnya TV bukan kebutuhan yang sangat utama ya, karena kali ini kita pun kadang kalau mau lihat berita, mau lihat film hanya cukup dengan memegang layar HP. Cuman ada kalanya juga kalau kita pengen entertainment, pengen lihat film yang lebih legaan ya, nggak ada salahnya kita beli TV ya. Kali ini kita akan membahas mengenai televisi Hisense. Jadi sebelum saya cari televisi Smart TV ya, Smart TV, saya searching dulu karena saya ini butuh mengenai elektronik, nggak ngerti mengenai teknologi ya. Jadi saya harus googling dulu ya mengenai apa kira-kira yang televisi yang modelnya seperti apa yang akan saya beli. Jadi saya nggak ngerti yang dimaksud UHD, Full HD, terus DTS dan lain sebagainya. Saya nggak paham ya. Yang penting saya datang, harga murah, gambarnya saya lihat bagus, saya compare dengan merek lainnya, saya lihat dengan visual bagus ya saya beli. Harganya murah, ramah di kantong ya saya beli. Itulah makanya saya bikin konten mengenai best value atau best buy untuk peralatan elektronik. Oke, kali ini saya akan review mengenai televisi Hisense ya. Jadi kemarin saya ke Glodok Elektronik yang ada di BSD Plaza. Jadi lucu juga sih ya, saya tinggal di daerah Serpong, Tangerang Selatan ini kurang lebih 11 tahun, dan baru kemarin saya ke yang namanya BSD Plaza, baru masuk kemarin ya. Itu pun karena kemarin searching toko elektronik yang murah itu di mana, di Tangerang itu. Salah satunya muncul di Glodok Elektronik yang ada di BSD Plaza. Akhirnya kita berdua meluncur ke sana lah, saya sama istri saya. Oke. Sebetulnya ada beberapa pilihan yang ingin saya beli. Pertama Sony Bravia 50 inch ya, lalu Changhong 50 inch ya, dengan budget yang saya anggarkan sekitar 6 juta sampai 6,5 juta ya. Jadi pilihannya ada di dua itu sebetulnya ya, ada di Sony Bravia Smart TV sama di Changhong 50 inci ya. Jadi saya lihat reviewnya dulu. Lalu yang Sony saya udah puas ya, saya udah lihat di Electronic City dan lain sebagainya. Saya puas dan ingin membeli Sony, tapi ketika saya lihat reviewnya teman-teman YouTuber ataupun mungkin di Google mengenai televisi yang 50 inci yang cukup bagus, keluarlah merek Changhong ya. Akhirnya saya lihat YouTube mengenai Changhong tersebut, kok akhirnya tertarik. Akhirnya saya nyari dan kemarin ke BSD Plaza, di tepatnya di Glodok Elektronik, nggak nemu yang namanya Changhong ya, tapi namanya udah malam, waktu itu kita udah datang jam 7 ya. Akhirnya saya ditanyain oleh pramuniaganya, saya nanya karena saya butuh mengenai apa itu Android TV, apa itu Smart TV, saya nggak ngerti sama sekali. Tapi pramuniaganya menjelaskan. Waktu itu saya mau beli karena saya udah malam ya. Sebenarnya ke situ hanya singgah saja sebetulnya ya. Ternyata ketika saya dialog, akhirnya saya waktu itu mau beli Hisense Android TV
saya tanyakan apa sih bedanya Android sama Smart TV, bla bla bla, dijelasin. Lalu dia ngomong, saya tanya kembali, kalau saya beli Android TV sama Smart TV, kira-kira untung yang mana? Dan pramuniaganya menjelaskan Android TV. Ya sudah, saya ambil Android TV, mereknya Hisense ini aja, karena waktu saya compare di situ cuma ada Samsung, Panasonic, Hisense, sama itu aja, Sharp sama Sharp. Ya, cuman merek-merek itu aja. Yang Sony Bravia yang saya harapnya Changhong nggak dapat, Sony Bravia dapat, ternyata nggak ada. Changhong pun juga nggak ada, ya. Jadi akhirnya mau nggak mau, sebenarnya nggak pingin beli sih, pingin pergi. Cuman ketika dia show perbedaan antara Panasonic, LG, sama Hisense, gambarnya nggak beda jauh. Even TV ini belum 4K ya, jadi hanya Full HD, Tapi ketika saya lihat gambarnya lumayan bagus. Ternyata nyeletuk saya nemu Hisense Smart TV, bukan Android ya. Harganya itu 4.400.000, diskon 20%, jadi sekitar 3,5. Wah, ini best buy ini menurut saya ini. Toh juga televisi kan ya hanya memanjakan mata sebentar aja sih, nggak perlu yang speknya too high ya, nggak perlu too high. Yang penting kita ngelihat film oke, yang sesuai kepuasan kita ya, why not gitu ya. Akhirnya kita lihat, wah ini murah nih gitu kan, saya lihat. Lalu saya ditawarin Android box ya, mereknya F4 ya. Saya nggak ngerti Android box, saya cuma nanya, oke, kalau gitu saya pengen Androidnya, diambilkan lah. Ini Pak, Androidnya ini, saya nggak ngerti itu mereknya apa. Pokoknya saya langsung coba tes. Saya nanya harganya berapa, 1,4. Wah, ini 1,4, saya hitung-hitung masih jatuhnya 5. Terus akhirnya saya beli itunya, apanya itu, bracketnya yang belakang, harga 260, termasuk dapat bonus keyboard ini juga ya, untuk nulis ya. Nah, ini harga 150. Total saya dapatnya harga TV ini adalah 5.500.000, termasuk bracket, termasuk keyboard ya, dan Android box merek F4 3S ya. Jadi ketika saya lihat, ternyata banyak juga ini salurannya ya. Akhirnya saya berpikir, wah, plus media saya nggak fungsi nih. Oke, daripada nanti lama-lama saya bicara ngalor ngidul, kita akan lihat aja review mengenai televisi. Oke, kita nyalakan ya TV-nya ya. Pertama kita akan nyoba Smart TV dulu. Jangan nyalakan Android-nya dulu, kita coba Smart TV dulu. Apa sih? Jadi bawaannya dia ini Smart TV. Sebetulnya kalau kita cari ya, bisa Smart TV, bisa TV LED biasa, kita pakai Android box. Tapi kebetulan ada Smart TV, ya udah Smart TV saya kasih Android box. Jadi kalau kita lihat tampilannya adalah seperti ini. Jadi cuma ada Netflix, YouTube, setelah open browser sama aplikasi install. Jadi cukup simpel gini aja ya. Jadi makanya saya ininya terus ditambahin, si pramuniaganya bilang bahwa ya kalau Smart TV gini aja penampilannya Pak gitu ya. Oke, akhirnya kita tambahin dengan Android ya. Kita coba nyalakan Androidnya. Jadi Androidnya adalah ini ya, jadi kita dapat F4 3S ya. F4 3S, nanti kita akan lihat apa sih isinya F4 3S ini ya, dengan harga 1,4 ya. Androidnya akan kita nyalakan ya. Dan kita lihat isinya apa sih gitu ya. Jadi ketika kemarin di show seperti ini oleh si penjualnya, pramuniaganya, jadi ketika di show seperti ini saya langsung tertarik ya. Oke. Nah ini ada di sini ada televisi ya. Nah ini ada televisi, ada film favorit dan lain sebagainya. Kita coba lihat televisinya. Nah
kalau kita lihat gambarnya juga. Nah ini di sini kalau kita lihat chip ya, sini ada macam ya, sini ada kit ya, ada lokal, ada sport. Nah ini kan ini ada koleksi saya ya, ada bahasa Indonesia, Cina. Kalau kita lihat bahasa Indonesia isinya ada SPO, Fox dan sebagainya ya. Nah kalau Cina ada ini IDN News itu berita, ini ada BCD. Jadi kalau saya lihat ketika diisi seperti ini, wah isinya kok sama dengan terus media ini, jadi akhirnya saya mikirnya media nggak ada guna kan. Makanya saya tertarik dan akhirnya memilih untuk membeli Android Box ini ya. Nah ini kalau kita lihat dan ini semua gratis loh, nggak ada ini, yang penting ada koneksi internet aja ya. Nah ada Astro, ada Taiwan, dan yang penting kalau pecinta olahraga ini yang saya juga jadi pertimbangan nih, sport ini ya. Ini ada di dalam sport ya, dalam sport ya. Ini ada NBA, itu saya juga suka dengan NBA ya, top sport ya. Dan yang penting itu ada football. Ini ada football. Wah, saya bisa lihat Liga Inggris. Nah, ini kan gratis. Kalau kita mau coba lihat Liga Inggris di Hostel ya, ternyata main waktu itu Everton sama Wolves ya. Terus langsung tanpa pikir panjang udah oke, saya bilang Android Box-nya langsung itu. Oke, kalau kita lihat di situ. Sekarang kita coba lihat ke kita lihat ke film sekarang. Itu adalah televisinya yang tadi, ini sekarang filmnya. Ada drama di sini ya. Ini ada movie ya. Movie-nya ini variannya ini berapa variety. Children ini. Sport coba lihat nih. Wah, sport ada NBA, which saya suka NBA, Premier League saya juga suka ya. Dan semuanya gratis. Ada anime bagi pecinta anime, oke? Ya. Terus kita bisa milih juga untuk di movie misalkan. Movie ini kita bisa milih di tahun berapa yang pengen kita lihat. Nah, di sini ya, more movie. Nah, ini ada Blu-ray. Kalau kita Blu-ray, yang kualitasnya Blu-ray itu adalah ini semua, jadi tergantung koneksi internetnya ya. Nah, kalau kita di sini bahasa Indonesia. Nah, ini kita lihat di sini. Lihat di pemutaran ini bisa kita memilih tahun berapa sih yang pengen kita lihat itu movie-nya ya. Ini dimulai dari tahun 2014 sampai 2020. Jadi kalau kita pengen lihat yang tahun 2020 ya, nah inilah movie-movie yang tahun penayangannya di tahun 2020 ya. Oke, itu untuk Android-nya ya. Jadi saya appreciate banget pemiranya menjelaskan mending beli Android TV daripada Smart TV ya. Kalau Netflix kalau saya berkata dan sebagainya, ini kalau ini kita enggak. Oke, kita akan coba lihat section mengenai ininya sekarang ya. Tambah apa? Video yang kita ingin lihat.
koneksi internet sekarang pakai First Media, cuman saya nggak begitu rekomend ya, lambat untuk ini koneksinya. Tapi saya akan tingkatkan lagi. Untuk gambar coba kita lihat di sini, sangat tajam sekali kemarin dibanding dengan Panasonic dan LG kemarin ya. Hisense ini lumayan lah ya, tapi ya masih di bawah Sony Bravia lah ya. Kita cek suaranya. Udah beda, ini full HD aja gambarnya udah lumayan ya. Nah ini kita lihat suaranya. Suaranya udah BTS ya, digital theater sound ya. Ini gambarnya udah bening banget ya. Ini full HD udah bening banget, apalagi yang 4K ya. Hisense juga ada yang 4K, cuman saya rasa dengan full HD dan lumayan enak dilihat ya, ngapain kita mengeluarkan duit mahal untuk beli yang 4K. Kita sekarang coba ya. Kita coba lihat film The Voice dengan kapasitas Blu-ray ya, dengan kualitas Blu-ray. Suaranya dengan rumah yang sekecil ini ya, soalnya rumah saya kecil dan sekecil ini dengan kualitas seperti ini ya cukup lah ya, nggak usah terlalu banyak, tapi lebih dari cukup ya. Moving to fire pawns. Kita akan lihat lagi mengenai yang lainnya ya, fitur-fitur lainnya ya. Jadi selain di sini kalau kita di Smart TV browsernya harus pakai browser bawaan Smart TV. Kalau di sini ada Chrome, ada Google, ada Gallery, jadi semacam memang benar-benar kayak handphone kita ya. Ada kalkulator, ada ya kayak Android lah. Ya. Saya nggak akan membahas lebih jauh mengenai apa itu detail-detailnya ya, karena pengetahuan saya juga minim sekali mengenai hal tersebut. Cuman saya dari pandangan orang bodoh aja ya, orang bodoh dalam arti yang nggak ngerti banyak tentang teknologi aja, saya cukup puas aja dengan tampilan Android box yang seperti ini ya, dan Hisense ini. Dan yang paling penting adalah murah di kantong ya, dengan 5.500.000 Anda juga sudah dapat Hisense yang kualitasnya gambarnya lumayan bagus. Saya nggak bilang bagus sekali jika compare to Panasonic ataupun LG kemarin. Ketika saya melihat, saya masih memilih lebih bening ya, dengan harga hanya 3.500.000. Sudah Smart TV ya, bukan LED TV biasa, tapi Smart TV dan Android box yang dengan harga 1,4. Fitur-fiturnya adalah seperti ini ya. Fitur-fiturnya adalah seperti ini. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin tinggal di daerah sekitar Serpong, silakan ke Global Elektronik. Kebetulan Hisense lagi diskon ya, hanya 3.500.000 saja sudah dapat Smart TV. Kalau pengen Android TV-nya silakan beli yang di sana juga ada Android TV ya, dengan 1 juta. Cuman saya nggak ngerti Android box yang mereknya
selain iPad bagaimana saya nggak ngerti, ya. Tapi dengan iPad isinya adalah seperti itu tadi ya. Jadi dengan mengeluarkan budget 5,5 saya cukup terpuaskan. Semoga ini bisa menambah wawasan bagi rekan-rekan atau sahabat Panji sekalian. Oke, stay tune di channel kami Lifestyle, membahas mengenai elektronik, kesehatan maupun mungkin rumah ya, pengaturan rumah sederhana atau dan sebagainya. Oke, ciao, sampai jumpa lagi di channel kami punya. Stay tune at Panji Channel.